Tahun lalu kita memperingati ini ya, 500 tahun reformasi khususnya 95 tesis di Wittenberg. Lalu bulan April tahun 1518 ya. Sekarang bulan April. Bulan April 1518 itu Luther pergi ke Heidelberg. Itu dia participate di dalam so-called disputasi Heidelberg ya. Disputasi Heidelberg itu adalah seperti kayak general convent gitu ya, konvensi general tahunan. Dan Luther itu kan anggota dari ini Ordo Augustinus ya. Jadi mulai ada resah gitu. Karena kan reformasi ini perlawanan di dalam tubuh Katolisisme. Kan mulainya dari Ordo Augustinus. Karena Luther itu termasuk orang Ordo Augustinus gitu. Dia kan dikirim ke Wittenberg untuk selain further study, tapi juga sekaligus ini ya, menjadi dosen yang mengajar di sana, newly founded university. Lalu terus General Convent pada tahun 1518 itu dari Ordo Augustinus itu diadakan di Heidelberg itu tahun itu. Yang menjadi penyelenggaranya sebetulnya bukan Luther ya, tapi sekretaris jenderalnya gitu lah ya, pemimpinnya Ordo Augustinus waktu itu. Yang terpilih lagi yaitu von Staupitz itu ya. Von Staupitz sudah tahu dia mentornya Luther itu. Jadi dia mau mempertanggungjawabkan waktu dia buka Heidelberg Disputation anyway acara tahunan gitu ya, General Convent. Lalu di situ dia ya suruh Luther presentasikan teologinya gitu supaya bisa dipertanggungjawabkan apakah teologinya Luther ini masih bisa di-consider Augustinian School of Thought atau sudah melenceng ke tempat lain gitu kan. Dia berasal dari Ordo Augustinus. Nah, ini adalah kesempatan bagi Luther untuk menyatakan ide reformatoris ya. Kalau sudah baca di dalam tesisnya ini sebetulnya lebih penting ya daripada 95 tesis. Memang tesis ini apa soalnya tesis teologinya di sini nggak sebanyak 95 tesis, tapi di sini ada penjelasan kalau 95 tesis kan tesis gitu ya. Di sini 28 theological thesis dan 12 philosophical thesis. Kita nggak akan deal yang 12 philosophical thesis, yang theological thesis pun kita nggak mungkin waktu cukup untuk bahas 28 semuanya. Saya pilih beberapa gitu di antaranya. Menarik soalnya kalau sudah melihat di dalam ini ya, konteks pada saat itu kan Heidelberg ada universitas yang paling tua di sana. Jadi diadakannya itu bukan di monasteri Agustinus ya ternyata. Dulu saya pikirnya adanya mestinya di monasteri dong ya. Karena itu acara Ordo Augustinus. Ternyata diadakannya itu di universitas gitu, di Fakultas Artisten Fakultät. Sehingga yang hadir di sana itu bukan cuma Augustinian monks, tapi juga profesor-profesor teologi pada saat itu hadir gitu ya. Dan juga students theology juga hadir di sana gitu. Nah, yang menarik saya waktu ini seperti confirming the thesis gitu ya. Profesor-profesor teologi itu nggak convince sama sekali dengan teologi Luther gitu. Jadi mereka rasa ini apa sih kayak gitu ya. Mereka kind of menghina gitu. Tapi di situ ada student teologi yang menghadiri itu akhirnya dimenangkan, dan mereka itu orang-orang seperti Philip Melanchthon, mereka itu seperti Martin Bucer, ya, Erhard Schnepf, lalu terus kemudian Johannes Brentz itu reformator di daerah ini ya, Baden-Württemberg, lalu saya lupa sudah siapa lagi, tapi beberapa orang penting gitu penting untuk ini ya, untuk gerakan reformasi gitu. Mereka pada saat itu ya baru pemuda ya, mereka maksudnya student, nggak ada nama gitu, nggak populer sama sekali. Profesor-profesor teologi pasti jauh lebih terkenal, jauh lebih dignified pada saat itu, dan mereka itu orang-orang yang nggak convinced dengan teologi Luther. Tapi sekarang setelah sejarah mencatat kita nggak tahu profesor teologi, at least saya nggak tahu saya. Mungkin kalau di research ya kita tahu lah siapa namanya. Tapi profesor-profesor itu siapa dan apa pengaruh mereka untuk dunia dan sebagainya nggak penting sama sekali. Maksudnya kita nggak pelajari mereka, nggak tertarik juga gitu, nggak terlalu penting, nggak signifikan. Tapi kalau sudah mengingat nama seperti Philip Melanchthon, kita tahu dia sangat dipelajari. Orang seperti Martin Bucer itu mempengaruhi bukan cuma ini reformasi di Strasbourg, tapi Calvin sendiri pernah jadi vikar di sana gitu, dan under Martin Bucer sangat-sangat dipengaruhi oleh Martin Bucer gitu. Jadi ini cara pekerjaan Tuhan ya, confirming the theology of the cross itself, yaitu apa sih? Tuhan bukan pakai orang-orang yang pinter-pinter gitu. Tuhan pakai orang-orang yang sederhana ya. Tuhan pakai orang-orang yang diremehkan oleh dunia ini, yang dibuang ya,
orang-orang yang nggak terpandang, ya orang-orang yang nggak mengesankan dunia ini dengan cara dunia, ya orang-orang yang buruk rupa seperti Tuhan Yesus itu buruk rupanya sampai nggak ada orang kepingin. Ya saya kan bilang seperti itu ya. Ini yang dipakai oleh Tuhan gitu. Tapi pembesar-pembesar universitas pada saat itu yang keren-keren gitu ya, mungkin dengan toga yang very dignified dan sebagainya, terhormat. Tapi ini akhirnya mereka ya kita nggak tahu mereka siapa sih, nggak terlalu ada signifikansinya untuk mempelajari reformasi orang-orang itu gitu. Luther sendiri adalah orang yang bisa menjadi kesaksian ini ya tentang teologia crucis gitu. Yaitu Tuhan bukan memilih orang-orang yang terhormat, yang terpandang. Luther bukan sekolah di Heidelberg. Luther sekolahnya di ya, Erfurt, Wittenberg, itu universitas. Ya Erfurt sih universitas tua sih memang pada saat itu lumayan lah ya. Tapi Wittenberg itu kan universitas yang gak terlalu penting, maksudnya baru didirikan, belum established dan sebagainya. Sampai sekarang ya, kalau sudah pergi ke Wittenberg tetap bukan universitas penting gitu. Universitas itu sekarang di-merge sama universitas di Halle ya, jadi sudah nggak eksis boleh dibilang gitu karena di-merge sama universitas di Halle. Nah di sini saya ini waktu dia bicara di kalangan ini rekan biara Augustine Order, lalu profesor, lalu ada student gitu ya. Tuhan pakai orang-orang yang biasa yang justru dengan rendah hati bisa menerima ide dari ini Martin Luther. Saya mau kasih foto ini saya, ini di sini saya tempatnya ini Monastery Augustinus, ini sekarang namanya University Square. Lalu ini universitasnya ini sih bangunan relatif baru ya, 17 something gitu. Maksudnya di dalam zamannya Luther sih belum ada, ini bukan bangunan ini. Tapi kalau sudah lihat sekarang ya ini sekarang sudah nggak ada, benar-benar tinggal square doang. Ini ya, saya baru tahu Google Map ternyata bisa naik-naik sampai ke atas genteng gini ya saya. Biasanya kan di jalan ya, ini bisa lihat dari genteng ini, kaget. Nah ini saya, ini square-nya ya, sudah lihat ini square-nya kan, ini square-nya gitu. Ini tempat dulu Agustin, Monasti ada di sini. Ini yang Old University yang 17 something itu. Ini Departemen Musikologi ada di sini, ini gerejanya, ini so-called New University. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya saya. Tesis ya. Nah, sini saya mulai dari sini ya. Saya sudah pernah bahas ini di pemuda sih saya, pemuda di Kelapa Gading gitu. Sebagian dari saudara mungkin ada yang hadir ya, tapi bukan di PA Rebu seperti ini sih saya. Ini tesis 18 ya. Kita mulai dari sini saja saya. Saya baca bahasa Inggris, saudara nggak ngerti nggak apa-apa, ntar saya coba paraphrase dalam pengertian yang lebih populer gitu ya. Jadi gini saya, it is certain that man must utterly despair of his own ability before he is prepared to receive the grace of Christ. The law wills that man despair of his own ability, for it leads him into hell and makes him a poor man and shows him that he is a sinner in all his works, as the apostle does in Rome 2:39, where he says, I have already charged that all men are under the power of sin. However, he who acts simply in accordance with his ability and believes that he is thereby doing something good does not seem worthless to himself, nor does he despair of his own strength. Indeed, he is so presumptuous that he strives for grace in reliance on his own strength. Saya terjemahin bebas ya, sekaligus sama komentari, explanation dan sebagainya. Jadi intinya adalah tesis 18 ini mengatakan bahwa adalah hal yang pasti ya, bahwa manusia itu mesti terlebih dahulu putus asa atas semua kemampuannya ya, kelebihannya, kehebatannya ya, kesuciannya, kesalehannya, dia punya good works dan sebagainya. Sebelum dia itu bisa prepared ya untuk menerima anugerah Kristus. Ya, memang ini bukan menjadi syarat seseorang diselamatkan ya. Keselamatan dari Kristus itu kan unconditional ya. Tapi ini ada precondition yang membuat orang itu jadi bisa terbuka untuk Injil, yaitu apa? Waktu dia memahami dirinya itu bangkrut gitu. Waktu dia collapse, waktu dia itu di dalam keadaan paling low gitu ya. Cuma saya terus terang ya, manusia di dalam keadaan kayak begini nih gak selalu bisa terima gitu. Dan dunia kita ini selalu mengajarkan untuk bikin make up ya, make up rohani, aksesoris gitu,
untuk menutupi kita punya ketelanjangan, despair, inability, bankruptcy dan sebagainya itu. With all the religious accessories, ya agama itu paling pintar sudah bikin religious accessory, termasuk agama Kristen kalau kita nggak hati-hati ya, termasuk agama Kristen gitu. Sebetulnya untuk apa? Untuk menutupi kita punya kerapuhan dan keropos yang ada di dalam ya, makin banyak aksesori gitu di luar saya. Nah, Luther bilang ya, justru waktu kita mulai despair ya, kita mulai kecewa, putus asa terhadap kita punya kemampuan, disitulah saya kita baru justru kita bisa prepare untuk menerima Injil ya gitu. Celakalah orang yang kenyang, celakalah orang yang kaya, celakalah orang yang tertawa, yang kuat dan seterusnya gitu ya. Makanya dia bilang di sini melalui Torah di situ ya, kita menjadi putus asa akan kita punya kemampuan sehingga ini leads him into hell even gitu. Yesus Kristus di atas kayu salib itu kan menerima hukuman neraka kan ya. Nah sekarang kita juga ada di neraka di dalam keadaan seperti ini sehingga bisa mengerti salib itu maksudnya apa. Ini theology of the cross ya. Theology of the cross itu cuma bisa didekati, di approach lewat pengalaman nerakawi gitu. Tapi kalau saudara di atas, saudara nggak akan pernah ngerti theology of the cross itu. Makes him a poor man ya. Jadi di dalam kebangkrutan seperti itu ya, di dalam keadaan yang ya nggak ada pertolongan lagi seperti ini, itu baru kita bisa terbuka untuk mengerti Injil Kristus ya, atau anugerah Kristus. Yaitu waktu kita melihat diri kita ini totally worthless. Worthless itu ya apa sih? Bukan gak layak ya maksudnya apa, tapi worthless itu maksudnya apa ya? Ya nggak berguna gitu, worthless maksudnya ya, nggak berguna lah gitu maksudnya. Kamu itu nggak berguna. Spurgeon pernah mengatakan kalimat ya itu, unless kita itu ini ya dibanting gitu ya sama Kristus sampai titik paling rendah gitu ya, kita susah loh mengerti anugerah Tuhan. Radikal sekali ya perkataan itu. Saya pikir bahwa poin ini cukup jelas ya. Jadi kita nggak bisa rely. Satu sisi kita bilang for grace, striving for grace. Sisi lain kita tahu kita bisa rely on our own strength gitu. Jadi ini kan bahasa basi gitu ya. Tuhan, saya belajar untuk berserah, bergantung kepadamu. Tapi di depan sih kita lihat sebetulnya ada 17 pilihan sih dalam hidup ini gitu. Nah, nggak maksudnya kira-kira poin ini ya. Ini bukan mentok gitu loh, saya bukan gang buntu gitu. Kalau orang gang buntu terus di depan serigala, terus ngomong Tuhan, saya berserah kepadamu. Nah itu penyerahan diri gitu ya. Tuhan, saya berserah kepadamu, di depan ada roti lah, apalah, steak lah dan sebagainya. Ada 17 kemungkinan dalam hidup lah, bisa ini, bisa itu. Dan itu apa maksudnya? Aku berserah kepadamu itu maksudnya apa gitu? Maksudnya kalimat itu Tuhan serahkan dalam tangan saya gitu. Biar saya yang pilih aja gitu. Kan itu sebenarnya kan saya. Jadi poin ini sederhana lah saya, tesis 18 kan ya. Untuk appreciate ya, apa artinya itu anugerah Tuhan, kita di dalam keadaan kebangkrutan. Theology of the cross itu saya di dalam pengertian Luther itu bukan bicara ya seperti Profesor Selderhuis kan sudah singgung bagian ini ya. Bukan bicara seperti Calvin ini ya, self denial, bearing the cross itu kita evangelical spirituality kan sangat akrab dengan konsep seperti ini ya. Itu juga biblical, tapi pengertian theology of the cross di dalam Luther ini terutama urusan dengan 1 Korintus ini saya. 1 Korintus 1, 21, 25. Saya baca ya ini ya. For since the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to the Gentiles atau to the Greeks. Ya. Maksudnya di dalam bijaksana hikmat Allah ya, yang bukan bijaksana dunia. Nah dunia ini nggak mengenal Allah melalui bijaksananya gitu. Sama ya, ini theology of the cross versus theology of glory gitu. Dunia itu nggak mengenal the true glory of Christ atau the true glory of God melalui glory dunia gitu. Semakin kita mengejar glory-nya dunia, semakin kita nggak mengerti apa itu true divine glory gitu. Karena divine glory itu terbalik gitu. Yesus lahir di palungan, itu kan nggak ada mulianya menurut dunia kan saya. Kalau malaikat nyanyi-nyanyi ya itu glory in excelsis, makanya masih ada mulianya gitu ya dalam hal ini ya. Tapi secara menarik setelah gembala itu masuk ke ini apa visit Yesus kan nggak, malaikatnya berhenti nyanyi gitu kan ya. Bener-bener masuk di dalam satu keadaannya seperti kayak nggak ada apa-apa gitu. Kalau Rembrandt sih lukis ada kayak halo-halonya gitu kan ya. In reality itu nggak ada sih.
bayi biasa-biasa saja gitu. Itu theology of the cross, itu theology of the cross. Meskipun Yesus belum tersalib ya. Jadi intinya bicara apa ini loh, penjungkir balikan ya. Dunia ini punya bijaksananya sendiri. Nah ini dalam konteks Paulus di sini ini ada Jews, ada Greeks ya. Jews itu cari apa? Sign itu apa maksudnya mujizat gitu. Lu demonstrasi dong, ada kuasa dong. Elia itu bisa membangkitkan orang mati loh. Yesus bisa juga kan ya. Tapi sudah lihat waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apakah orang percaya? Enggak kan? Orang malah mulai masuk ke dalam persenggolan membunuh Yesus. Yesus nggak berusaha mengesankan mereka, I'm the true Elijah, Elisha itu saya sebetulnya gitu kan ya, the coming Elisha, karena saya membangkitkan orang mati melalui sains. Justru orang Jews nggak bisa terima itu gitu. Kalau sudah lihat. Dan sekarang ya, sekali lagi ya, ini gereja kalau nggak hati-hati ya, yang ditonjolkan adalah hal-hal itu ya. Itu worldly glory gitu, bukan theology of the cross gitu. Di salib itu nggak ada mujizat nggak ada. Mujizat dalam pengertian itu ya nggak ada gitu. Nggak ada Yesus panggil ribuan malaikat terus datang semua, terus paku-pakunya copot satu persatu. Nggak ada, itu nggak ada. Yang ada adalah hiddenness of the glory of God, the true glory of God. Yesus itu mukanya buruk, kita tahu dari ini ya, kitab Yesaya gitu. Kalau Yesus itu kaya dan dia ganteng luar biasa, misalnya gitu ya. Lalu orang ikut dia, itu tanda-tandanya banyak sekali. Kita bisa keliru loh, ini orang betul-betul ikut Yesus atau terkesan-kesan karena kegantengannya gitu maksudnya. Seperti kayak bintang film Korea gitu misalnya ya. Jadi orang ini kesengsem, tahu istilah itu nggak sesuai itu? Jawa kesengsem ya kesengsem sama kegantengannya Yesus tuh betul-betul mau ikut dia, pikul salib atau apa sih sebenarnya? Itu jangan-jangan orang kepingin kaya atau apa sih sebenarnya karena Yesus kaya, kepingin kecipratan dan sebagainya. Semua jadi nggak jelas kayak gitu ya. Tapi Yesus tuh buruk rupa ya. Sudah perhatian, Yesus buruk rupa. Kalau orang mau masih ikut ini ya, berarti apa sih? Ya ini true follower, tangkap gak sih? Yesus itu lahir di dalam kerendahan, ya, nggak ada yang luar biasa di sana. Orang kalau masih bisa melihat ini glory, ya betul dia lihat berarti gitu. Sederhana kan saya berbandingan saya kalau orang kaya gitu ya, orang ikut semua, saya nggak tahu ini sahabat sejati atau bukan gitu. Sebagian mungkin ya ada sahabat sejati gitu, sebagian mungkin palsu loh, cuma mau kecipratan kekayaan saya doang gitu. Orang kaya itu salah satu makhluk yang paling kasihan karena nggak tahu yang mana benar friend, yang mana yang palsu, yang mana gitu ya, nggak jelas ini Kenapa? Karena kemuliaannya itu kemuliaan ini outward appearance gitu, kemuliaan yang eksternal yang kelihatan ya, tapi bukan lihat yang di dalam gitu. Nah, orang miskin bahagiannya adalah orang miskin bahagiannya adalah apa Kalau dia punya teman, ya itu teman lah, kayaknya itu memang teman gitu. Maksudnya teman sama orang miskin untungnya apa Dia nggak bisa balas kebaikan saudara kan. Kalau orang miskin punya teman, ya appreciate lah itu betul-betul teman berarti gitu. Kalau saudara sakit, bangkrut ya, dalam keadaan seperti itu ada teman, itu teman beneran gitu. Tapi kalau saudara kaya dikelilingi banyak orang, nanti dulu jangan cepet-cepet seneng gitu ya. Terus yang paling goblok itu ya, sudah gitu menikmati lagi gitu. Itu namanya menikmati kepalsuan Kalau kita dalam keadaan di atas, terus kita dikelilingi banyak orang, saudara menikmati lagi, nggak apa-apa loh, yang penting dikelilingi. Itu saudara menikmati kepalsuan namanya gitu. Orang yang benar-benar luar biasa kasihan. Sekali lagi ya, jadi ini apa saya nggak mau pakai istilah kayak trik lah atau apa, tapi semacam strategi ya, divine strategi gitu. Yesus lahir itu buruk rupa gitu, dia nggak ada outward appearance, nggak ada Tapi kalau orang bisa lihat kemuliaan di situ ya, itu betul-betul punya mata rohani berarti gitu. Dan Yesus gak sembarangan di dalam hal ini ya. Gak sembarangan dapat any kind of followers, pokoknya semua deket-deket seneng sama saya, ayo saya nikmati gitu. Untuk apa orang-orang kayak begini gitu, orang-orang yang gak mau pikul salib anyway gitu. Orang yang cuma mau ikut Yesus karena Yesus kaya lah, karena Yesus ganteng lah, karena Yesus terkenal lah dan sebagainya. Itu bukan theology of the cross itu. Sampai sekarang masih sangat relevan. Tapi ini urusan Jews ya. Ada persoalan lain Greeks. Nah ini kategorinya lain lagi Kalau Jews itu maunya mujizat gitu ya. Signs, ini yang supernatural gitu lah. Ini tanda penyertaan Tuhan. Ada kuasa seperti nabi. Kalau Greeks bagaimana Nah ini loh, kita kan orang terpelajar gitu kan ya. Jadi kita ini genius. Kita ini orang-orang yang berhikmat ya. Dia mesti ngomong yang rumit dong teologinya gitu. Kalau di dalam konteksnya Luther itu teologi skolastik, itu theology of glory gitu. Teologi itu rumit gitu, keren. Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Nah kan,
Kan? Nggak ngerti kan? Pinter kan saya kan? Makin orang nggak ngerti makin seneng gitu loh saya. Makin kayak kita keren sekali di atas ini. Ivory teologi gitu. Intinya saya ini adalah gambaran teologi sukses gitulah saya. Theology of glory ini teologi sukses. Teologi sukses nggak tertentu di dalam material. Saya suka doing autokritik juga saya di dalam ya. Hati-hati kita di dalam ini saya reform circle supaya kita nggak menciptakan reform successful family juga gitu. Maksudnya apa saya? Mungkin bukan kaya nggak terlalu menarik kali dari saya, atau masih menarik juga kali ya saya, nggak tahu. Kaya nggak terlalu menarik, nggak terlalu laku kali ya saya di reform circle kita sudah diajar jelas gitu. Tapi apa saya? Perhaps ya, mempermuliakan great achievement gitu, being a great achiever gitu. Itu kan juga teologi sukses kan sudah. Lu jadi orang reform, kamu jadi orang yang paling bisa mengembangkan potensi. Kamu jadi orang yang paling berhasil, etos kerjanya paling baik ya. Atau pembuat ini dan itu yang paling sempurna dan sebagainya. Itu great achiever. Nah, kepada saya, theology of glory itu saya bukan theology of the cross. Theology of the cross bukan itu. Sekali lagi ya, Yesus kalau mau datang dengan cara gitu, dia nggak di Bethlehem, dia nggak mati di atas kayu salib, dia nggak jadi inilah orang dari Nazaret dan sebagainya. Enggak. Dia turun di tempat kekaisaran aja gitu. Atau datang sekalian di ini di zamannya Raja Inggris, gantiin Raja Inggris, dia Raja Inggris gitu misalnya gitu ya, dengan semua manner, British mannernya. Tapi Yesus kan enggak saya, Yesus enggak pakai cara itu gitu. Itu theology of the cross, itu sandungan saya untuk dunia gitu, karena dunia nggak bisa tertarik dengan yang kayak begini. Tapi kalau those achievement gitu ya, orang-orang hebat itu, superstar itu, jadi orang-orang elit ya. Paulus kan mengatakan di dalam surat Korintus, di antara kamu, Paulus mengingatkan, di antara kamu tidak banyak yang terpandang gitu. Ada dalam pengertian, ya pasti harus ada dong. Kalau nggak ada kan berarti Tuhan diskriminatif terhadap orang-orang berhasil kalau kayak begini kan ya. Maksudnya buat Tuhan berhasil menurut ukuran dunia, nggak berhasil menurut ukuran dunia, itu doesn't matter gitu. Karena doesn't matter, maka orang yang berhasil menurut ukuran dunia pun juga bisa dipakai. Nah, kebiasaan maksudnya ya. Orang kaya, kalau di dunia, orang kaya, orang miskin, itu kaya matters ya, miskin itu disingkirkan. Untuk kerajaan Allah, kaya miskin itu doesn't matter ya. Karena doesn't matter, ya boleh juga dong yang kaya, yang miskin juga boleh gitu loh maksudnya. Itu namanya doesn't matter. Kalau orang kaya nggak boleh masuk, ya, itu jadi diskriminatif gitu. Kaya atau miskin nggak ada artinya, tua atau muda nggak, laki-laki, perempuan, ya dan sebagainya nggak ada artinya. Saya sudah sering mengatakan ini, ya, kita merayakan ini waktu kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kita berhenti dari itu self conscious ya, terlalu peka sama posisi kita ya, kekayaan kita, kepintaran kita dan sebagainya. Lalu di situ kita bareng, kita sama, nggak ada bedanya. Nggak ada laki, perempuan, Yunani, Israel, suku apapun, nggak ada. Itu semua sis di sana gitu. Bukan sis di dalam pengertian kita jadi confused ya. Kita ini sebenarnya siapa? Bukan. Tapi itu menjadi pembedaan yang sama sekali nggak menarik di dalam perjamuan kudus dan sama sekali nggak penting ya. Itu baru kita bicara tentang theology of the cross. Ya. Saya terusin ya, ini tadi 1 Korintus ini dasarnya sebenarnya teologi krucis di dalam Luther ini ya, theology of the cross itu dasarnya itu dari 1 Korintus 1 ya, ini 21, 25 dan sebelum dan sesudahnya ya. Tapi saya teruskan terus membaca. That person does not deserve to be called a theologian who looks upon the invisible things of God as though they were clearly perceptible in those things which have actually happened. Jadi Luther memberikan pembedaan ini kalau sudah baca dari perspektif sistematik teologi reform mungkin agak sih nggak ketemu ya saya. Dan ya mungkin cara pembacaannya bukan gitu kali saya. Ini kita mau benefit something dari Luther gitu ya. Saudara jangan pasang kuda-kuda berdasarkan apalah sistematik teologi Berkov atau siapa, ntar kita nggak belajar apa-apa gitu. Yang ada malah ngamuk-ngamuk dan menyesatkan Luther lagi gitu ya. Itu bukan pendekatan ini apa yang bijaksana gitu. Tapi let's say despite pembagian ini ya, atribut Allah invisible and invisible, kita mungkin nggak sependapat dengan Luther dan Lutheran, tapi kita bisa belajar something lah dari sini. Nanti saya jelaskan ya, maksudnya kompleksitasnya di mana gitu. Apa sih maksudnya invisible things of God? Ini ya dia jelaskan. This is apparent the example of those who were theologians and still were called fools by the apostle. Menurut ini Luther. Furthermore, ini sudah katanya, the invisible things of God itu hal yang tidak kelihatan ya. Ini yang menurut Luther akan membawa orang kepada theology of glory, yaitu sudah perhatikan ya, virtue, kebajikan ya. Lalu godliness, kesalehan ya. Lalu wisdom, bijaksana, hikmat, justice, righteousness, apa ini? Kebenaran, keadilan ya.
goodness ya, kebaikan dan seterusnya. Ini invisible things of God yang membawa orang kepada theology of glory. Saudara tanya, loh, apa yang salah dengan justice, wisdom, apalagi godliness? Gini loh saya, lihatnya gini ya. Kita waktu memegahkan hal-hal ini ya, the so-called invisible things of God itu. Kita bukan betul-betul mendapatkan ini, tapi kita menggantikannya dengan our own wisdom, our own righteousness atau justice, our own godliness ya, dan our own virtue. Nangkep Pak poin ini ya. Jadi ini bukan menyerang ya, menyerang ansih God's virtue, God's godliness, God's wisdom, God's justice. Ya nggak mungkin lah saya. God's glory, mana bisa menyerang God's glory. Tapi maksudnya gini saya, waktu kita merenungkan, let's say misalnya gini ya, saya ambil satu aja. Apa saya? Justice ya, justice itu kan righteousness kan ya, kebenaran, keadilan. Misalnya ya, saya itu mengejar ini, the invisible things of God. Let's say justice, righteousness, kebenaran, keadilan. Instead of mendapatkan yang betul-betul righteousness-nya Tuhan, saya menciptakan righteousness kita sendiri, ya, itu righteousness saya sendiri, lalu saya bilang ini adalah apa yang saya dapat dari Tuhan. Nah, kebanyakan poin ini ya, saya ambil contoh satu lagi ya, wisdom, hikmat gitu ya, hikmat Allah ya. Saya mengejar hikmat, Allah itu kan maha bijaksana, saya mesti berhikmat, saya mau mengejar ini the invisible things of God. Lalu saya mengejar hikmat ya, akhirnya terus kemudian saya merasa saya mendapatkan hikmat. Apakah itu hikmat Allah? Bukan, itu hikmat dunia gitu. Saya menciptakan hikmat saya sendiri, saya nggak mendapatkan hikmat Allah, akhirnya saya keliru, saya pikir itu hikmat Allah, ternyata itu hikmat dari bawah alias hikmat duniawi gitu. Mau terusin lagi nggak sih? Allah itu kaya gitu ya. Allah itu sumber segala kekayaan. Saya kejar kekayaan karena Allah saya kaya. Kekayaan, akhirnya saudara dapat kekayaan Tuhan, bukan kan? Saudara nggak dapat spiritual riches kan? Saudara dapat apa? Material riches. Lalu itu kaya menurut dunia gitu. Bukan kaya menurut Tuhan gitu. Akhirnya kita keliru terus, bukan bahwa Luther menyerang yang asli ada pada Tuhan. Saudara jangan salah mengerti ya. Ini kalau dibaca gini toh seperti kayak kita, saya bilang apa yang salah dengan God's virtue, apalagi godliness, kesalehan loh, ini bicara tentang kesalehan. Maksudnya adalah waktu kita mengejar ini ya, bukan melihat diri kita sendiri yang ada di neraka, itu maksudnya di dalam pengertian terhuyung-huyung di bawah salib Kristus. Sebetulnya kita ini bankrupt ya, tapi kita merasa kita godly. Ya sudah, nggak bisa bicara lagi tentang salib Kristus gitu. Yesus bilang, saya datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Tapi kalau kamu sudah mengejar, saya terusin ya, ini paraphrase Luther ya. Kalau kamu sudah mengejar God's righteousness, kamu pikir kamu sudah dapat God's righteousness, ya sudah dong, saya bukan datang untuk kamu kalau gitu. Nah, kebiasaan ya, saya datang untuk sinner, saya datang untuk unrighteous, bukan untuk orang righteous. Kalau saudara kejar righteous, saudara dapat righteous, saudara rasa saudara orang righteous, ya sudah, dan Yesus bukan untuk saudara berarti. Gitu. Yesus mati untuk unrighteous kok, bukan untuk orang righteous. Gitu. Seperti dokter itu datang untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Kamu kejar kesehatan, wisdom, justice, godliness, riches, goodness, dan sebagainya. Ya itu namanya fools, katanya si Paulus di dalam Roma 1:22. The apostle calls them fool. Orang-orang goblok, orang-orang bodoh yang gak berhikmat itu, yang mencari hikmat mereka sendiri, bukan hikmat sorgawi. Tetapi 20, he deserved to be called a theologian, however yaitu mereka, dia yang comprehends the visible and manifest things of God seen through suffering and the cross. Jadi Luther membicarakan, dia membagi dua kategori ini, atribut Allah, ada yang invisible. Ini sangat tempting nih, invisible, bijaksana Allah, kemahatauan Allah, tempting. Tapi waktu manusia kejar ini, dia kacau gitu, karena ini bukan yang dinyatakan. Yang dinyatakan, yang revealed, the manifest, atau dalam bahasa kita lebih pakai istilah revealed ya maksudnya, yang dinyatakan, itu adalah yang dinyatakan di dalam Kristus, dan Kristus itu menderita dan tersalib. Ini loh, kalau mau belajar the true glory of God, itu through suffering and the cross. Ya, di dalam keadaan yang hina kayak begini itu, yang orang dunia nggak bisa lihat. Ini kalau untuk cahaya dunia ini dark namanya. Salib itu darkness untuk dunia gitu. Tapi untuk perspektif sorgawi inilah true light sebetulnya gitu. Dunia di dalam segala kemegahannya itu yang darkness gitu kan. Ini kontras kan saya. Yang untuk sorga itu light, yang untuk dunia itu dark. Yang untuk dunia itu light cahaya, untuk sorga itu dark sebetulnya gitu kan ya. Orang-orang Greek itu kan cemerlang, para filosofer itu kan ya, mereka sangat bangga dengan apa itu keterpelajaran mereka dan sebagainya.
Tapi itu bukan theology of the cross gitu. Dan Tuhan nggak pakai orang-orang seperti itu gitu. Jadi hati-hati ya dengan cerita all kinds of teologi sukses. Bukan cuma yang material ya. Bukan cuma yang material, tapi segala bentuk elitism ya, termasuk elitism cultural ya, elitism cultural. Lihat kita orang-orang reform, kita suka seni yang paling tinggi. Hati-hati ya, hati-hati. Look, kita orang-orang reform, kita pekerja yang paling jujur. Kita adalah penghasil yang paling cekatan, yang paling rapi. Hati-hati, so. Itu bukan theology of the cross, itu bukan. Theology of the cross nggak tertarik membicarakan itu, so. Karena itu model kesuksesan dunia sebetulnya. The manifest and visible things of God are placed in opposition to the invisible. Yaitu apa, so? Yang manifest and visible things. Namely-nya di sini sudah jangan salah baca ya. Namely-nya bukan yang invisible ya. Yang invisible, ini namely-nya merujuk kepada yang manifest and visible things ya. Dan dalam bahasa Latin saya akan jelas sekali ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris gini, ini kan bingung kan kayak gini ya. Namely-nya seperti kayak menunjuk yang invisible, kan barusan ngomong invisible sebelumnya gitu. Tapi yang namely-nya itu yang manifest and visible things, yaitu apa sih? Yang dinyatakan yaitu loh, Kristus, kemanusiaannya ya, kerentanannya, kelemahannya, kebodohannya gitu, kesederhanaannya ya, kerendahannya dan sebagainya, atau buruk rupanya, outward appearance yang nggak menarik sama sekali gitu. Tapi jangan lupa saya di dalamnya itu betul-betul berlian gitu. Itu loh saya. Gambaran seperti ini yang ditonjolkan oleh Alkitab. The Apostle di dalam 1 Korintus 1:25 calls them the weakness and folly of God. Inilah kebodohan dan kelemahan Allah gitu. Yang nggak dimengerti oleh dunia gitu. Tetapi berbahagialah mereka yang bisa melihat. Karena manusia itu menyalahgunakan pengenalan akan Allah atau pengertian tentang Allah, ya doktrin Allah, melalui karya mereka, melalui perbuatan mereka, maka Allah itu menghendaki ya, untuk menyatakan dirinya supaya dia boleh dikenali di dalam penderitaan. Lalu dia mengutuk, condemned, wisdom concerning invisible things. Dia menyingkirkan itu ya, dia membuang itu, dan dia menggantikannya dengan hikmat atau bijaksana menurut hal-hal yang dinyatakan itu, yaitu penderitaan salib Kristus dan sebagainya. Itu yang dinyatakan kan saya. Sehingga mereka yang tidak menghargai atau memuliakan Allah sebagaimana dia dinyatakan di dalam karyanya, ya, dia harus setidaknya itu dia menghargai Allah sebagaimana Allah itu tersembunyi di dalam penderitaan. Tersembunyi. Hidden ini kata kunci, so, kalau di dalam theology of the cross itu kata kunci. Gitu. Jadi theology of the cross, sekali lagi saya, bukan seperti Calvin ya. Ini saya bukan sedang polemik loh, saya bukan. Ini two different perspektif maksudnya. Dua-dua betul saling melengkapi. Tapi waktu Luther bicara tentang theology of the cross, itu maksudnya adalah the hiddenness of the glory of God gitu. Ketersembunyian kemuliaan Allah yang nggak bisa dilihat oleh dunia. Tapi sekali lagi saya, dasar kita ini manusia berdosa, kita ini always tempted ya untuk mengesankan dunia dengan cara dunia gitu. Karena dengan cara Allah itu sakit, menyakitkan gitu. Kita mengesankan dengan cara dunia itu lebih cepat gitu ya, lebih powerful ya. Saya lupa saya pernah ngomong nggak saya ini, itu by the way ya saya, itu pencobaan dari iblis kepada Yesus, itu theology of glory par excellence. Saudara pernah ini kan saya baca itu Yesus disuruh naik ke bubungan bait Allah terus jatuh ya, terus habis itu ditahan sama malaikat kan. Itu bukan alternatif sembarangan loh saya itu. Setan nggak bilang sudah lalu jatuh dari mana terus suruh malaikat, dia maunya di bait Allah saya. Bait Allah itu hotspot di situ gitu. Semua orang beragama ada di sana. Lalu kalau betul ya Yesus menjatuhkan dirinya dari sana terus ditatan sama malaikat. Ini perjanjian lama nggak ada loh yang kayak gini yang menggenapi kayak gini. Saya percaya itu orang-orang Farisi akan melongo loh. Gila, kayaknya kita mesti consider ulang deh iman kita. Ini kayaknya benar-benar Mesias loh ini. Nanggung saya poin ini kan ya. Itu alternatif setan saya. Theology of glory, tapi dia mengenal dengan tepat apa itu theology of glory. Ini loh, kalau kamu dengan cepat mau dapat follower, gini caranya. Termasuk sembah saya gitu, langsung instant ya. Tapi Yesus kan caranya pelan-pelan, proses, orang nggak lihat, dihina-hina dan sebagainya. Terakhir sampai disalib pun sudah sengsara kayak begitu, mati berkorban sampai titik darah penghabisan, tetap juga orang nggak percaya, tetap nggak lihat. Seperti kayak depressing banget sih kayak begini ya. Sudah bertele-tele, pelan-pelan, tetap nggak mengesankan dunia juga. Nah, Pak, murid-muridnya satu persatu meninggalkan dia gitu.
tetap nggak lihat kemuliaan Allah. Ini kayak proyek gagal total kayak begini, saya. Dan gereja dipanggil untuk jalan di sini, saya. Di dalam jalan yang sabar ini, bukan shortcut memperkenalkan kemuliaan Kristus atau kemuliaan kekristenan lewat cara dunia itu paling gampang. Kalau gitu Yesus terjun aja. Terjun terus malaikat ini kan agamais loh, saya kayak gini. Ini bukan tentang kekayaan loh. Ini sangat theological kan ya. Lalu orang-orang di situ langsung melihat inilah kemuliaan Allah. Kita mesti percaya kepada Yesus karena dia bisa menggenapi apa yang tertulis di dalam Mazmur. Betul-betul ada malaikat yang menatang dia. Tapi Yesus kan enggak kan? Karena dia mau theology of the cross, bukan theology of worldly glory ya. Itu theology of worldly glory mengesankan dengan cara dunia. Saya boleh bilang ya, saya gereja kalau yang pakai theology of glory itu secara ukuran dunia pasti bisa lebih disukai orang, saya pasti gitu. Itu shortcut betul gitu. Kalau saudara mau dagang gereja ya itulah caranya gitu. Gak boleh ngomong gini ya, saya. Ini kalimat sarkastik lah, saudara jangan salah mengerti gitu. Kalau saudara mau menunjukkan saudara pendeta yang berhasil ya pakailah cara ini, theology of glory. Itu jalan cepat gitu. Sudah dipropos sama setan soalnya gitu. Dan dia itu pengalaman tuh sudah lama sekali, sudah ini bukan research baru 2 minggu, ini research sudah bertahun-tahun, itu sudah pasti berhasil menurut dunia. Dia sudah tahu seluk-beluknya mau kemana, itu jalan cepat untuk mengesankan dunia, ya pakai cara dunia. Kalau kita pakai cara sorgawi, pakai cara Tuhan, itu lambat sekali, sudah lambat. Yesus pun tetap nggak dimengerti, sudah bangkit pun tetap orang juga cuma sebagian orang. Naik ke sorga pun gitu ya. Paling banter berapa orang sih? 700 orang, 500, 700 ya berapa ribu gitu. Theology of the cross ya. Sekali lagi saya terusin ya. God wish again to be recognized in suffering and to condemn wisdom concerning invisible things, lalu menggantikan dengan wisdom concerning visible things, yaitu apa saya? Ini ya, the weakness, the folly, suffering, death on the cross, so that those who did not honor God as manifested in his work should honor him as he is hidden in his suffering. Sebagaimana Rasul itu mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 21, karena di dalam bijaksana atau hikmat Allah, dunia ini tidak mengenal Allah melalui hikmat, maka hal itu memperkenal Allah untuk menyatakan melalui apa ini? Kebodohannya. Untuk menyelamatkan mereka yang percaya melalui pemberitaan atau apa yang kita khotbahkan. Now it is not sufficient for anyone and it does him no good to recognize God in his glory and majesty. Sudah perhatikan ya, ini kalimat bisa agak membingungkan ya. Seperti kayak seolah-olah Luther itu antem God's glory and God's majesty. Padahal kalau saudara baca Calvin, loh, bukannya Calvin visinya ini, God's glory and God's majesty. Itu kan center di dalam visi teologi Calvin gitu. Tapi Luther mau bilang gini loh maksudnya. Kalau kita starting langsung dengan God's glory, God's majesty, kita nggak akan ketemu God's true glory and majesty. Yang ada adalah kamu confuse itu dan gantiin dengan worldly glory and worldly majesty. Lalu sudah gitu kamu bilang itu namanya God's majesty. Karena God's majesty itu apa sih? Kebesaran Allah, kemuliaan Allah itu apa? Itu loh, salib itu loh. Itu kemuliaan Allah. Allah itu menyatakan kemuliaannya ya itu waktu dia disalib gitu. Disalib yang hina, yang rendah, yang telanjang, yang miskin, yang gagal, yang enggak ada achievement. Ya itu kemuliaan Allah gitu. Dunia akan mengatakan, ya goblok kali ya percaya kayak gitu, itu goblok kali ya orang gagal dibilang sukses, jelas-jelas kekalahan dibilang kemenangan lah, dan seterusnya. Memang nggak masuk, ini semuanya nggak masuk. Gitu. Ini kontradiktif ya. Maka Luther bilang, ya jangan mengenal Allah di dalam kemuliaan dan kebesarannya. Nanti kamu salah jalan. Kecuali, ya, tapi ada kecuali dia belajar untuk mengenalnya di dalam kerendahan dan kehinaan salib gitu. Kecuali orang itu mau mengenal God's glory and majesty di dalam kerendahan dan kehinaan salib. Gereja yang mulia itu yang dilihat Tuhan betul-betul mulia, itu adalah gereja yang berjalan di dalam kerendahan dan kehinaan salib. Bukan gereja yang bisa bersaing dengan dunia. Sekali lagi ya, bukan gereja yang bisa bersaing dengan dunia, bukan. Orang Kristen yang dilihat Tuhan mulia, ya, orang Kristen yang Tuhan melihatnya ini adalah orang Kristen yang mulia.
Itu adalah orang Kristen yang berjalan di dalam kerendahan hati dan kehinaan salib. Bukan orang Kristen yang menunjukkan saya juga bisa compete sama agama lain gitu. Bukan. Itu bukan theology of the cross itu. Itu theology of glory namanya gitu. Saudara boleh saja akhirnya menang gitu ya misalnya, tapi itu bukan theology of the cross. Sekali lagi ya, Yesus nggak pernah compete dengan siapapun di dalam dunia, nggak ada itu. Yesus nggak berusaha compete dengan Yudas Makebeus lah, berusaha compete dengan, nggak ada. Yesus mau compete sama siapa? Yesus dengan tekun memelihara ini ya, kerendahan hati, ya, kelemah lembutan, berjalan di dalam jalan salib, kehinaan salib. Jadi Allah itu menghancurkan hikmat orang-orang yang berhikmat ya. Seperti Yesaya mengatakan truly, sungguh ya benar engkau adalah Allah yang menyembunyikan dirimu. God's hiddenness ya. Lalu Yohanes 14 ayat 8 itu Filipus mengatakan kalimat ini ya, yang ditafsir sebagai gambaran theology of glory oleh Luther yang dikontraskan dengan theology of the cross. Filipus bilang, show us the Father, tunjukkanlah Bapa gitu. Tunjukkanlah Allah kan maksudnya. Karena Yesus bolak-balik ngomong Bapa. Itu kasih tahu dong, tunjukin Bapa kepada itu enough untuk saya gitu kan ya. Tapi terus kemudian Yesus ya itu menyingkirkan ya flighty thought ya, pikiran ambisius ya, ini theology of glory tentang melihat Allah, mengenal Allah elsewhere di tempat lain kecuali melalui diri Yesus sendiri. Sampai dia mengatakan Filipus, barang siapa melihat aku, dia melihat apa? Bapa gitu. Barang siapa melihat aku ini Yesus kan ya. Yesus ini Yesus yang bagaimana? Yesus yang disalib gitu. Barang siapa melihat aku, kamu melihat the glory of the Father gitu. Tapi kamu mau lihat the glory of the Father. Gak mau lewat saya, yang disalib ini gak menarik ya kayaknya ya, buruk rupa, gak ganteng. Gak menyenangkan ya kayak gini ya, gak bikin mujizat terus, gak apa itu mengaget-ngagetkan dunia dengan cara kayak begitu juga bukan orang jenius lagi gitu kan ya, kayaknya ngomongnya sederhana dan seterusnya. Filipus seperti kayak seolah ya kita mau yang the true majesty, the true glory of God. Yesus bilang barang siapa melihat saya, dia melihat Bapa gitu. The real glory of the Father itu through me. Kalau di dalam Yohanes 14 kan saudara tahu kan ya, ini ada Yohanes 14 ayat 6. No one comes to the Father but by me. Gak ada orang masuk ke dalam pengenalan akan Allah ya, atau persekutuan dengan Allah atau vision and the glory of God kecuali by the crucified Christ. Di situ saya jalannya gitu. Hiddenness ini yang gak menarik ini ya, yang gak menarik untuk dunia gitu. Yang untuk dunia ini gagal total ya, menjijikkan, disgusting, dan malu dan seterusnya ini. No one comes to the Father but by me. Melalui jalan ini, akulah jalan. Ya, yang enggak berjalan di sini enggak akan sampai kepada Bapa, alias ke tempat lain gitu. Tujuannya Bapa atau tempat lain ya, tempat yang lain ya berarti bukan Bapa gitu. For this reason, true theology and recognition of God are in the crucified Christ, as it is also stated di dalam Yohanes 10 atau Yohanes 14, Yohanes 10, I am the door, no one comes to the Father but by me. Gereja, kalau mau menyatakan kemuliaan Allah, kita mesti bergumul ambisi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itu bukan ambisi yang salah, tapi jangan lupa jalannya itu adalah cuma Kristus gitu, cuma salib, cuma jalan salib, nggak ada jalan yang lain. Selain jalan itu nggak memimpin kepada the glory of the Father. Itu memimpin kepada the glory of the world. Lalu makin kita menyaksikan itu makin menonjolkan the glory of the world. Makin kacau, makin bawa orang ke neraka gitu. Saudara jangan pikir cuma teologi sukses yang material toh ya, sekali lagi itu salah satu gitu. Teologi sukses yang great achiever ya, penggalian potensi diri, orang-orang hebat dan sebagainya, kan menjadi orang-orang yang paling berhasil dan sebagainya. Itu semuanya ada theology of glory, bukan theology of the cross itu. Itu nggak membawa kepada Bapa, itu jalan menuju kepada kebinasaan. A theology of glory calls evil good and good evil. Jadi dibalik-balik A theology of glory mengatakan bahwa yang jahat, yang buruk itu baik, yang baik malah dibilang buruk. A theology of the cross menyatakan the thing sebagaimana dia apa adanya.
Ini bicara tentang theological realisme, saya. Theology of glory itu penuh dengan propaganda palsu, saya. Penuh dengan kebohongan-kebohongan. Karena kita selalu mau tampil indah. Tapi sayangnya indah menurut dunia, saya. Bukan indah menurut Tuhan. Itu dulu saya, kalau sudah baca di dalam cerita, saya pikir ada kemiripan di dalam hal ini ya. Di dalam semua human movement, kalau sudah perhatikan. Orang seperti Hitler, seperti Mao Zedong dan sebagainya. Hitler. Itu Jerman pernah kalah perang kan, saya belum kalah benar-benar kolaps ya. Tapi itu kalah nggak dimasukin berita gitu kan ya. Dibilang nggak ada apa-apa, dibilang kita yang tetap yang paling kuat gitu. Propaganda palsu. Nggak bisa terima kenyataan kekalahan, ya ada yang kurang, nggak bisa saya. Semuanya harus indah. Dulu apa itu katanya di Korea Utara ya saya. Sepak bola orang kenyataannya kalah, di berita Korea Utara dibilang menang, juara olimpiade gitu misalnya. Kita ketawa banget kayak gitu. Terus katanya papanya Kim Jong Un, namanya siapa saya nggak tahu saya. Kim siapa? Kim Jong Il tuh katanya dia ini pak gol legendaris gitu ya. Sampai dia pukul tuh nggak pernah satu pukulan pun yang nggak masuk. Gitu ya. Jadi semua pukulannya itu 100% masuk gitu. Lalu waktu dia mati, surat kabar di Amerika, kita kehilangan pegolf paling besar sepanjang sejarah yang selalu masuk dan nggak pernah. Ya ini loh model kayak begini. Ini theology of glory par excellence gitu ya. Orang Kristen kebal nggak sih terhadap ini? Nggak kebal, hati-hati gitu. Kita ini sinful human beings ya. Kita ini bisa tempted jatuh ke sana kalau kita nggak hati-hati. Akhirnya kita menyembunyikan ini loh keburukan kita ya karena kita nggak ada realisme. Lalu kita membentenginya dengan semua yang tampak indah, tampak baik dan sebagainya. Itu yang dikritik Luther kan waktu dia bicara tentang ini saya sebetulnya theology of glory dalam konteks Luther pada saat itu maksudnya ya. Pertama itu monastic moralism gitu ya. Monastic moralism. Kesalahan monastik yang semuanya kayak kelihatan seperti pokoknya semua sudah saleh, nggak tahu sebetulnya bobroknya banyak gitu kan ya. Kedua yaitu teologi skolastik gitu. Teologi skolastik itu sangat-sangat advance ya. Cuma orang-orang yang menguasai filosofi Aristotle baru bisa ngerti itu gitu kan ya. Tapi teologi ini kayaknya nggak menolong jemaat gitu loh. Malah bikin jemaat bingung sebenarnya gitu. Jemaat nggak dibangun tapi malah helpless. Waktu mendengar teologi skolastik paling efeknya cuma satu. Iya ini kita memang perlu rendah hati ya gitu. Ya efek menimbulkan kerendahan hati cuma itu toh saya. Tapi nggak membangun, nggak membawa orang lebih mengenal Tuhan. Tapi ini teologi yang sangat-sangat canggih gitu ya, mutakhir. Ya dua itu terutama ya. Saya terusin ya penjelasan 21. This is clear. He who does not know Christ does not know God, hidden in suffering. Therefore he prefers works to suffering. Dia lebih suka ya perbuatan ya karya perbuatan daripada penderitaan. Dia lebih suka kemuliaan daripada salib. Dia lebih suka menonjolkan kekuatan daripada kelemahan ya. Malu bicara kelemahan, kita mending bicara kita kuat, kita sukses, kita achieve ini, achieve itu. Gitu. Kegagalan, gak usah ngomong-ngomong, kita toh aja yang tahu. Gitu. Wisdom, ya mereka demonstrasikan kita ini paling berhikmat, kita ini paling jenius dan sebagainya. Lebih prefer itu daripada kebodohan, ya. Gak mau kalau dibilang bodoh, and in general, ya lebih prefer good daripada evil. Gitu. Lebih prefer beauty daripada ugly. Saudara bisa terusin lah ini ya list ya. Tapi intinya ke sana ya. These are the people whom the apostle calls. Inilah musuh salib Kristus, orang-orang ini gitu. Ini adalah musuh-musuh salib Kristus. Karena mereka membenci salib sebetulnya. Mereka membenci penderitaan. Yang mereka cintai itu adalah perbuatan ya dan kemuliaan perbuatan. Achievement dan kemuliaan achievementnya. Awards itu loh ya. Atau yang kita pasang biasanya di Facebook itu loh saya, waktu kita menang baru pasang gitu kan ya, waktu kita gagal ditolak, resensi dilempar dan sebagainya nggak ada dokumentasinya, sama kan saya. Luther itu sangat relevan dengan media sosial sekarang saya. Thus they call the good of the cross evil and the evil of a deed good. Sekali lagi ya, jadi the cross itu kan good kan sebetulnya kan ya. Tapi mereka malu mengakuinya. Mereka bilang ini sesuatu yang buruk gitu. The cross ini buruk, malu saya. Seperti murid-murid Yesus satu persatu pergi gitu kan ya. Mereka malu, takut. Sementara waktu
mereka melihat perbuatan mereka, padahal itu sebenarnya ada cacatnya karena kita sinful kan, itu evil kan sebetulnya kan. Tapi mereka bilang ini namanya good deeds. Ini katanya perbuatan baik namanya. Gak sadar ya kalau di hadapan Tuhan itu sebetulnya itu kain kotor gitu. Kamu bilang yang buruk itu kamu bilang bagus. Yang bagus kamu bilang buruk. Nah inilah saya theology of glory. God can be found only in suffering and the cross as has already been said. Therefore the friends of the cross say that the cross is good and works are evil. For through the cross, works are dethroned, and the old Adam, who is especially edified by works, is crucified. Saudara, jelas ya di sini ya, dia sedang berpolemik dengan ini kan, human so-called good works itu, yang sebetulnya evil. It is impossible for a person not to be puffed up by his good works unless he has first been deflated and destroyed by suffering and evil, until he knows that he is worthless and that his works are not his but God's. Saya ambil ilustrasi sederhana soe. Kita soe di dalam keadaan baik ya, kadang-kadang bisa kelihatan baik sekali loh soe. Waktu nggak ada persoalan ya, waktu kita di dalam keadaan semuanya bahagia, kita bisa kayak orang sabar sekali soe. Giliran soe kita ada persoalan ya, monsternya keluar satu persatu kan. Gak usah jauh-jauh lah ya, sakit aja ya, sakit. Sudah pernah lihat nggak sih orang sakit jadi kasar ngomongnya? Pernah kan soe? Kita kalau sakit kan bisa kasar kan ngomongnya. Sudah kasar ngomongnya terus habis itu kita tuntut. Ya, istri kita, anak kita, suami kita mesti ngerti karena saya lagi sakit. Jadi ngomong teriak-teriak, lu sabar aja ya, lagi sakit soalnya gitu. Orang sakit kok ditanggepi gitu kan ya. Jadi lu mesti ngerti loh, ini lagi error, tapi error lama soalnya masalahnya gitu. Di dalam keadaan kayak begitu soalnya, waktu kita di dalam keadaan bawah ya, itu seperti kayak kita menjadi orang yang berbeda ya soalnya. Padahal bukan berbeda soalnya. Nah ini baru masuk ujiannya gitu kan. Yang tadi itu nggak harus palsu sih, saya nggak mau bilang pakai istilah munafik lah, sebelum kita belum sakit. Tapi belum teruji gitu, belum teruji. Saudara kalau semua orang puji saudara, saudara sabar, senyum, thank you, lemah lembut. Ya mungkin memang lemah lembut ya, nggak tahu. Tapi yang pasti belum teruji. Tapi kalau saudara sudah dikritik, dimaki-maki, dihina, saudara tetap senyum, saudara lemah lembut, tetap mengasihi. Memang lemah lembut, betul, lemah lembut berarti. Nah biasanya karena ini lebih teruji gitu. Nah sekarang sama sih. Waktu kita baca kalimat-kalimat ini ya, di dalam pengertian yang sama gitu. Yaitu waktu apa ini saya kita seperti punya good works ya, lalu kita menjadi sombong, puff up ya, itu kecuali itu kemudian di-destroyed by suffering and evil ya. Waktu kita menderita, waktu kita mengalami sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, lalu kita mulai sadar bahwa kita ini monster sebenarnya, kita ini worthless ya, kita ini evil sebetulnya gitu, nggak baik-baik amat sih. Baik dulu waktu nggak ada persoalan baik, sekali lagi ya, belum teruji itu, belum teruji. Saya nggak mau pakai istilah palsu munafik ya, itu yang tahu Tuhan gitu. Tapi yang pasti itu belum teruji. Mungkin saja setelah diuji ternyata memang emas, mungkin. Tapi mungkin waktu masuk ke dalam ujian ternyata kok gini ya. Kadang-kadang saya terus terang kita sendiri kaget dengan kelemahan kita. Nggak tahu sudah pernah pengalaman kayak gitu ya. Kita bisa kaget dengan kelemahan kita sendiri loh. Kita bisa kaget betapa kasarnya kita gitu. Nah, ini kayak bukan saya deh ngomong kayak gini gitu kan. Kapan itu terjadi? Waktu kita terdesak gitu. Itu nggak keluar waktu kita belum suffer dan belum masuk dalam pengalaman ini loh, saya buruk gitu ya. Sehingga saya ini ya theology of the cross. Waktu Tuhan seperti set kita di dalam keadaan seperti itu ya. Itu supaya kita lebih mengerti salib itu artinya apa gitu. Karena Yesus kan juga mengalami itu kan. Jadi resonans gitu loh saya, resonans. Anak kecil saya itu bisa memahami anak kecil. Karena dia lihatnya sama gitu ya. Orang dewasa kurang bisa memahami anak kecil. Dia cuma lihat kepalanya dari atas. Ya, nangkep gak saya? Orang kaya susah memahami pergumulan orang miskin karena dia lihatnya dari atas. Saya bukan berarti dia nggak bisa membantu, nggak bisa dermawan membantu, tapi dia nggak bisa menyelami kesulitannya apa? Karena dia lihat dari atas, dia lihat dari atas itu. Makanya Yesus itu inkarnasi, Yesus bukan lihat kesulitan kita dari atas, dia tuh masuk sampai ke bawah. Dia mau dapat satu level mata gitu. Itu theology of the cross. Sehingga waktu kita masuk di dalam suffering evil, itu maksudnya apa sih? Supaya kita bisa lihat salib gitu. Nah enggak sih? Kalau saudara kaya lah, anak kaisar lah dan sebagainya, mau ngerti Yesus dan salibnya gimana? Saudara lihat dari atas itu, terus lihat ujungnya salib gitu, nggak ngerti sih. Kecuali kita sendiri juga pengalaman hell, kita juga bankrupt, kita juga ditinggalkan, kita juga
suffer, terus mengalami segala macam penderitaan dan sebagainya. Terus kita di situ, Yesus kan juga ada di situ, baru saya bisa ketemu, oh ini artinya salib gitu. Bukan melihat salib dari perspektif sorga saya, tapi melihat salib dari perspektif salib juga gitu. Ini namanya resonans gitu ya, resonans. Karena gelombangnya sama gitu. 22. That wisdom which sees the invisible things of God in works are perceived by man is completely puffed up, blinded and hardened. Ini sudah kita katakan karena manusia itu tidak mengenal salib dan membencinya, karena itu mereka cenderung untuk mengasihi yang sebaliknya, yaitu apa? Mengasihi hikmat, ya, bijaksana, mengasihi kemuliaan, mengasihi power. Kalau kita lebih powerful, kalau kita lebih strong, kan seperti lebih bangga gitu kan, saya. Ya itulah karena manusia tidak mencintai salib. Therefore they become increasingly blinded. Mereka jadi buta dengan ambisi yang seperti itu ya, dengan cinta yang seperti itu, mengejar itu tadi power, glory, wisdom. Karena apa saya? Desire, keinginan kita itu nggak bisa dipuaskan dengan memperoleh hal-hal yang kita inginkan itu. Ini bijaksana, ini ya bijaksana Alkitab. Lalu Luther memberi contoh, sebagaimana misalnya ya, the love of money, kita cinta uang. Itu ya, semakin kita mendapatkan uang, cinta kita akan uang itu makin lebih dalam lagi gitu. Ini kan aneh kan saya. Mestinya kan cinta uang, dapat uang, oh thank you, puas gitu kan. Kenyataannya kan enggak kan saya. Orang cinta uang, makin dapat uang, grows in proportion to the increase of the money itself. Semakin banyak uang, semakin ketakutan nggak punya uang. Kalau orang miskin, nothing tulus kan saya. Saudara kalau sudah di basement, takut jatuh apa lagi? Sudah di bawah. Saudara kalau sudah di bawah, mau jatuh apa? Sudah bisa jatuh lagi kan saya. Harus di bawah gitu. Orang yang paling takut jatuh itu orang yang di lantai ke 18, 19, 20 itu. Itu luar biasa takutnya jatuh saya. Karena tinggi sekali mereka posisinya. Love of money grows in proportion to the increase of the money itself. So the dropsy of the soul becomes thirstier the more it drinks. Jadi makin kejar, makin minum, makin haus. Bukannya makin apa ini? Puas ya. Seperti minum air garam. The more water they drink, the more they thirst for it. The same thought is expressed di dalam Pengkhotbah 1:8. Mata itu nggak pernah puas dengan melihat ya. Telinga juga nggak pernah puas dengan mendengar. Gitu. Nggak ada habisnya so ini. Bottomless ya. Bottomless. Ini Luther bilang, ini holds true untuk semua desires itu. Maksudnya desire tentang apa? Power lah, money lah, popularity, fame, saudara name it gitu ya. Ya ini betul untuk semua desire. Thus also the desire for knowledge is not satisfied by the acquisition of wisdom, but is stimulated that much more. Jadi waktu kita punya ambisi tentang pengetahuan misalnya, mau jadi orang yang terpelajar gitu misalnya. Ini bukan dipuaskan dengan kita memperoleh hikmat atau knowledge itu, tapi semakin kita desperately rasa mana kok kurang gitu kan ya. Demikian juga pengejaran akan kemuliaan ya. Pengejaran akan kemuliaan itu bukan dipuaskan dengan kita memperoleh kemuliaan, bukan, tapi justru semakin rasa kurang mulia gitu. Keinginan untuk mendapatkan power, to rule ya, itu bukan dipuaskan melalui mendapatkan kuasa dan otoritas. Demikian juga keinginan untuk dipuji, untuk mendapatkan puji, itu bukan dipuaskan dengan mendapatkan pujian. Makin dipuji ya, makin gila, makin kepingin pujian gitu. Lalu Luther mengutip Yohanes 4, itulah everyone who drinks of this water, ya, this natural water yang visible ini ya, ini dia akan haus lagi gitu. Kecuali dia masuk ke dalam spiritual water gitu. Baru nggak haus. The remedy for curing desire does not lie in satisfying but in extinguishing it. Jadi kalau kita kepingin power ya, bukan dengan mengejar power supaya kita dapat power lalu kita satisfied, tapi justru dengan memadamkan gitu. Dengan memadamkan. Dengan kata lain, dia yang berharap untuk menjadi bijaksana, bukan berusaha menjadi bijaksana atau mengejar wisdom, tapi dia justru menjadi bodoh dengan berbalik arah untuk mencari apa? Kebodohan. Siapa yang kepingin berhikmat, carilah kebodohan. Siapa yang kepingin kaya, carilah apa? Kemiskinan. Siapa yang kepingin besar, carilah apa? Ya, carilah hal-hal yang sederhana, yang kecil gitu ya.
kekecilan pakaian saya Pak. Kan Yesus bilang kayak gitu ya, kamu ingin besar, hendaklah kamu menjadi pelayan semua. Berarti siapa mau besar, ya kamu jadi orang kecil saja gitu. Ya, Luther kan ngomong itu basically. Atau perkataan yang lain, Yesus bilang, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia justru kehilangan kan? Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya, justru mendapatkan. Kutipan lain dari Luther ya, ini kutipan yang terkenal. Saya ada kutip di buku pernikahan kalau nggak salah, dia bilang, I have held many things in my hand, and I lost them all. Saya itu pernah memegang banyak hal dalam tangan saya dan saya kehilangan itu semua gitu. But whatever I place in God's hand, that I still possess. Apapun yang saya percayakan di dalam tangan Tuhan, itu saya masih punya sampai sekarang gitu. Tapi yang saya serahkan dalam tangan Tuhan, yang saya held in my, saya lost them all, saya kehilangan semuanya gitu. Yang saya serahkan di dalam tangan Tuhan, itu saya masih ada di dalam tangan saya. Paradoks Yesus ini ya. Makin berusaha mendapatkan, makin kehilangan, makin menyerahkan, makin membagi, makin mendapatkan gitu. Ini the mystery of total surrender. Likewise, he who wishes to have much power, honor, pleasure, satisfaction in all things must flee. Mesti melarikan diri rather than seek. Daripada mengejar power, honor, pleasure, satisfaction in all things. This is, inilah wisdom ini ya. Ini bodoh untuk dunia gitu. Kalau saudara mau kaya ya kejar kaya dong, gila lu. Ya gitu, as simple as that. Lu mau kaya ya kejar kaya dong gitu kan ya. Simple kan saya. Kamu mau dihormati, ya kejarlah kehormatan. Gimana caranya supaya dapat kehormatan? Kamu harus kejar itu gitu kan ya. Simple kan saya. Tapi kalau menurut Luther, Theology of the Cross, jangan kamu melarikan diri dari situ gitu. Makin kamu kejar, makin nggak mendapatkan, makin kehilangan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, kiranya Engkau memberkati melalui perenungan kami dalam kehidupan kami selanjutnya, dan kami mendapat pertolongan anugerah Tuhan untuk bisa menghidupi apa artinya kami disalib bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan dan dalam semua keterbatasan waktu pembahasan dan semuanya kami berharap supaya Roh-Mu yang kudus boleh terus bekerja membawa kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.